Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AV Civilians, perkenalkan, nama saya Rangga Andika Pratama, boleh dipanggil Rangga. Saya berasal dari kelas 4 PJJA dengan NIM 061940111868. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sipil Program Studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di video ini saya akan memaparkan materi presentasi sebagai salah satu syarat dalam mata kuliah JIS dan LDD yang berjudul aplikasi-aplikasi GPS. Nah, di sini saya ingatkan bahwa kata aplikasi-aplikasi di sini bukan seperti software ya, melainkan hasil implementasi atau penerapan daripada GPS itu sendiri. Nah, sobat viewers, GPS ini terdiri dari 3 huruf, yakni G, P, dan S. Nah, GPS ini merupakan singkatan dari Global Positioning System, atau dalam Indonesianya dapat kita artikan sebagai sistem pemosisian global. Nah, GPS ini merupakan sistem satelit navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. Nama formalnya adalah Navstar GPS, kependekan dari Navigation, Satellite Timing, and Ranging Global Positioning System. Nah, sistem yang dapat digunakan oleh banyak sekali orang sekaligus dalam segala cuaca ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi yang teliti, dan juga informasi mengenai waktu secara kontinu di seluruh dunia. Pendapat ini dikemukakan oleh Abidin pada tahun 2007. Nah, GPS ini adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi, serta informasi mengenai waktu secara kontinu di seluruh dunia, tanpa bergantung pada waktu dan cuaca, kepada banyak orang secara simultan. Nah, GPS secara garis besar terdiri dari 2 tipe. Nah, tipe yang pertama yakni tipe navigasi, dan yang kedua sekaligus yang terakhir yakni tipe geodetik. Namun, dalam melakukan pemetaan, GPS tipe geodetik ini cenderung lebih banyak digunakan. Mengapa? Hal ini dikarenakan ketelitian GPS tipe geodetik ini jauh lebih tinggi daripada GPS tipe navigasi. Baik, aplikasi yang dapat diterapkan dengan GPS tipe geodetik ini adalah untuk penentuan batas wilayah, penentuan titik kontrol, penentuan stakeout, dan lain-lain. Baiklah, saat ini GPS ini digunakan dalam berbagai bidang loh. Seperti 1. Bidang militer, 2. Bidang navigasi, 3. Bidang sistem informasi geografi atau disingkat SIG, yang keempat sistem pelacak kendaraan, yang kelima sistem pemantauan gempa, yang keenam sekaligus yang terakhir nih, yakni dalam bidang aplikasi kontrol pesawat pulang-alik. Nah, GPS ini dimulai dari awal tahun 1960-an saat Departemen Pertahanan Amerika Serikat merasa perlu memiliki sistem navigasi yang akurat, dapat berfungsi secara global dalam segala cuaca dan tersedia setiap saat. Nah, sistem ini pada awalnya merupakan sistem navigasi militer yang dirancang, dilaksanakan, dibiayai, serta dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sejak tahun 1973. Nah, tahukah sobat viewers bahwa satelit GPS ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1978. Nah, jadi di sini sekarang sobat viewers tahu kan kapan sih satelit GPS pertama kali diluncurkan, yakni pada tahun 1973. Sekarang sobat viewers sudah tahu dari mana ya munculnya ide revolusioner ini. Nah, dan asal-usulnya GPS ini dari mana? Baik, kalau begitu kita lanjut ke aplikasi-aplikasi GPS pada slide selanjutnya. Baik, nah di sini ada aplikasi GPS pada pembangunan kerangka geodetik global.
Nah, di sini jelaskan bahwa pusat massa bumi dianggap sebagai pusat sistem koordinat, sehingga sistem koordinat ini berlaku untuk seluruh dunia. Baik. Metode ini dinamakan penentuan posisi secara global. Mengapa? Dikarenakan koordinat yang dihasilkannya bersifat geosentrik. Nah, geosentrik sendiri terdiri dua kata ya, yakni geo dan sentrik. Geo sendiri merupakan artinya dalam bahasa Indonesia yakni bumi, sedangkan sentrik artinya dalam bahasa Indonesia yakni pusat. Geosentrik dapat diartikan sebagai bumi sebagai pusatnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, baik sobat viewers, aplikasi GPS selanjutnya berhubungan dengan perairan nih. Nah, yang pertama ada pada bidang kelautan dan yang kedua ada pada bidang GPS dan perhubungan laut. Nah, yang pertama ada pada bidang kelautan, yakni hubungan GPS dan bidang kelautan. Baik, pemanfaatan teknologi GPS dalam bidang kelautan ini yakni untuk mengukur tinggi muka laut yang dinilai memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan teknologi lainnya. Nah, untuk mengukur tinggi laut sendiri ada dua metode nih. Yang pertama dengan memanfaatkan satelit altimetri dan yang kedua yaitu dengan pengukuran stasiun pasang surut yang dilengkapi sumur atau pipa yang terhubung ke laut. Namun, kedua teknik atau metode ini memiliki keterbatasan tersendiri. Oleh karena itu, solusinya ada di GPS. Nah, melalui penggunaan GPS ini, keterbatasan dari kedua metode tersebut dapat tertutupi. Ini karena GPS mampu mengukur baik di daerah pantai maupun di bagian laut yang bergelombang sekalipun. Nah, baik. Yang kedua, yakni ada pada perhubungan laut. Nah, yakni hubungan antara GPS dan perhubungan laut. Nah, peranan GPS dalam bidang transportasi laut terutama terkait masalah navigasi serta pemantauan dari wahana laut. Nah, di sini GPS dituntut untuk memberikan informasi yang teliti tentang posisi dan kecepatan kapal laut secara kontinu tanpa bergantung cuaca ke pusat pemantauan dan pengendalian, serta dapat direalisasikan untuk sistem pemantauan dan pengelolaan armada kapal. Nah, keuntungan penggunaan GPS dalam bidang perhubungan laut ini yang pertama, yakni untuk memperkecil jarak minimum yang diperlukan antara dua alur pelayaran kapal atau lalu lintas pelayaran kapal, sehingga dapat memperkecil serta meminimalisir resiko adanya tabrakan dan mengefisiensi penggunaan jalur pelayaran. Yang kedua, yakni jarak minimum yang harus dijaga terhadap sumber-sumber bahaya pelayaran dapat diperkecil seminimal mungkin, maksud saya. Dan yang ketiga, yakni penggunaan GPS dengan sistem VTS atau Vessel Traffic Service di pelabuhan dapat meningkatkan kapasitas perapatan kapal di pelabuhan dan juga meningkatkan faktor keamanannya. Yang keempat, yang sekaligus yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, yakni membuka kemungkinan pembukaan pelabuhan-pelabuhan baru di tempat-tempat yang relatif terpencil. Nah, sobat-sobat viewers sekalian, baik, tak terasa ya, kita sudah pada penghujung presentasi. Sebelumnya saya selaku pemapar materi presentasi meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang formal dan kurang pantas untuk diucapkan. Akhir presentasi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf sekali lagi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ave Civilians.